pagi. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat dan anugerah Tuhan yang kami terima hari ini. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami, biarlah Tuhan yang mempersiapkan kami, membekali iman percaya kami melalui firman-Mu yang akan kami dengarkan. Berkati Tuhan, biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kami, dan mampukan kami Tuhan supaya kami boleh menjadi pelaku firman. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini di hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 diambil dari kitab Ibrani pasal 7 ayat yang ke-25. Begini firman Tuhan. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, manusia tidak ada yang sempurna. Semenjak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, semua manusia berdosa. Kita tahu upah dosa adalah maut, sehingga manusia mengalami kematian. Ini menunjukkan bahwa manusia memiliki kelemahan dan fana, sehingga segala tugas dan pekerjaannya berakhir di dunia ini dan digantikan oleh keturunannya atau generasi berikutnya. Hal ini jugalah yang dialami oleh para imam di Perjanjian Lama. Imam-imam besar yang dipilih dari suku Lewi, mereka adalah orang-orang yang tidak luput dari segala perbuatan dosa, sehingga tubuh mereka mengalami kematian, sehingga tugas keimaman mereka akan digantikan oleh keturunannya ataupun generasi-generasi berikutnya. Berbeda dengan Tuhan Yesus, Dia adalah imam besar dan agung yang tidak berdosa dan tidak bercela. Keimamannya untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, renungan firman pagi ini, penulis kitab Ibrani mau menjelaskan kembali kepada para pendengar bahwa keimaman Tuhan Yesus memiliki keunggulan dari para imam-imam pada umumnya, bahwa keimaman Tuhan Yesus adalah Allah sendiri yang mengangkat sumpah. Kalau kita baca di ayat sebelumnya, yaitu di ayat yang ke-21, dikatakan begini: tetapi ia dengan sumpah diucapkan oleh Dia yang berfirman kepadanya, Tuhan telah bersumpah dan Ia tidak akan menyesal, engkau adalah imam untuk selama-lamanya dan tidak akan beralih kepada orang lain. Lalu di ayat yang ke-25, karena itu ia sanggup untuk menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Jadi jelas bahwa Yesus sendiri yang menjadi imam besar dan agung, pengantara Allah dengan manusia. Dia juga penebus
penyelamat manusia, sehingga melalui dialah beroleh keselamatan yang sempurna. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, semua orang ingin mendapatkan keselamatan. Tetapi Yesus berkata, hanya berlaku kepada orang-orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Dan tidak ada jaminan keselamatan kepada mereka yang melakukan dosa dan menolak mencari hadirat Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, yang menjadi perenungan bagi kita adalah bahwa Tuhan Yesus adalah imam besar dan agung yang tidak pernah berhenti dalam keimamannya dan tidak dapat tergantikan oleh orang lain. Dia selalu ada dan hadir di dalam setiap perkara manusia. Yang kedua, Tuhan Yesus adalah pengantara manusia dengan Allah, yang menyelamatkan kita dari segala perbudakan dosa. Namun keselamatan akan kita peroleh jika kita mau datang dengan sungguh-sungguh percaya dengan seluruh kehidupan kita, yang artinya adalah kita tidak lagi hidup di dalam dosa, meninggalkan segala perbuatan dosa dan melakukan segala perintahnya, sekaligus meneladani karakter Allah. Yang ketiga, Tuhan Yesus adalah imam besar yang mengorbankan dirinya untuk keselamatan manusia, sehingga kita tidak lagi mempersembahkan korban bakaran demi keselamatan kita. Untuk itu, datanglah kepada Dia dan mengandalkan Dia di dalam segala keadaan kita, dan tidak mencari kuasa dan kekuatan lain di luar Dia, karena keselamatan hanya ada pada Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau adalah penyelamat bagi kami. Engkau yang telah menebus segala dosa kami, sehingga kami memperoleh keselamatan. Mampukan kami Tuhan di dalam kehidupan kami, agar kami dapat meneladani Engkau. Kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan dalam setiap aktivitas kami hari ini. Apapun yang kami lakukan, kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Berkati semua jemaat Tuhan dimanapun berada dalam segala aktivitas mereka. Kiranya berkat-Mu selalu melimpah, sehingga kami bersuka cita, memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.